فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Minoritas ditindas ya ataupun minoritas dinomorduakan itu tidak ada. Bahkan mereka itu merasa sama seperti warga negara yang muslim. Kemudian dari sistem yang seperti itu ya, Islam yang mengakomodir, mendukung ya, para ilmuwannya untuk bekerja, untuk meneliti ya, semaksimal mungkin, dana yang diberikan juga luar biasa banyak oleh negara, pendidikan pun digratiskan, sehingga para mahasiswa, para pelajar ya, itu fokus dengan penelitian mereka ya. Sehingga melahirkanlah ilmuwan-ilmuwan Islam yang luar biasa, penemuan yang mereka berikan dan kontribusinya terhadap kemajuan teknologi saat ini. Kita sebut saja dalam hal ilmu kimia, ini ada Jabir Ibnu Hayyan, yang ini sejarawan barat semua mengakui bahwasanya beliau sudah tidak diragukan lagi ya, sebagai seorang ilmuwan muslim yang sangat terbesar, karena memang kalau kita lihat ya, beliau memang lahir 100 tahun setelah Nabi Muhammad lahir. Setelah Nabi Muhammad kemudian hijrah di Madinah ya, beliau ini baru ada 100 tahun kemudian, dan beliau dikenal oleh orang Arab sebagai Geber, sebutannya Geber. Kalau dalam bahasa Arab, Jabir bin Hayyan. Jadi kondisi kaum muslimin saat itu benar-benar memacu gitu ya, lahirnya ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa ya. Yang kemudian kalau Jabir Ibnu Hayyan ini dia selain dia juga ahli agama dalam hal fikih, beliau juga ahli dalam hal kimia, dalam hal farmasi, kemudian astronomi dan juga kedokteran. Beliau itu penulis produktif ya. Beliau sudah mengarang banyak buku, ratusan buku tentang masalah kimia. Yang terkenal salah satunya diantaranya adalah Kitab Ar-Rahmah Al-Qabir, kemudian Kitab Al-Mi'ah wal Ithna Asyara, kemudian Kitab As-Sabi'in, Kitab Al-Mawazin, kemudian Kitab Al-Khamsmi'ah. Dan sebagian besar kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Buku-buku beliau ini banyak tentang masalah kimia ya. Dan beliaulah yang kemudian dijuluki sebagai peletak dasar kimia modern. Dan beliau juga menemukan gitu ya, adanya fase-fase zat gitu ya. Ada yang fase yang itu bisa menguap ketika dipanaskan. Kemudian beliau juga menemukan logam seperti emas, perak, timah, besi, dan tembaga yang kemudian dia rubah menjadi bubuk. Nah, meskipun kimia kuno saat itu rata-rata berkaitan dengan pengolahan logam, beliau mampu menghasilkan metode ilmiah ya, terkait kimia dasar melalui eksperimen-eksperimen dan studi reaksi kimia ya. Dan beliaulah yang telah berhasil merubah pandangan masyarakat saat itu, karena memang saat itu ya, sebelum ada ilmuwan Islam itu kebanyakan kimia itu bercampur baur dengan yang namanya tahayul ya, atau ilmu sihir. Jadi kalau ada perubahan senyawa atau zat itu dianggapnya sebuah sihir kalau zaman dulu. Tapi ketika Jabir Ibnu Hayyan kemudian menjelaskan gitu ya, konsep dasar dari sebuah senyawa yang bisa berubah fase, bisa berubah warna, nah, kemudian beliau merubah pandangan dari yang awalnya berupa sihir tahayul dirubah ke ranah sains, ke ranah ilmiah ya. Beliaulah yang kemudian menekankan adanya eksperimen, observasi gitu ya. Kemudian juga melakukan semacam praktikum-praktikum ya, yang kemudian beliau berkontribusi dalam hal
teori terkait distilasi, ya, proses distilasi, sublimasi, kristalisasi, kalsinasi, dan juga masalah evaporasi. Beliau juga menemukan beberapa senyawa yang memang sampai saat ini juga bermanfaat, ya, dan banyak lagi gitu ya penemuan-penemuan beliau yang itu juga digunakan oleh bidang kedokteran. Dan akhirnya beliau meninggal di usia 94 tahun. Tapi karya-karya beliau luar biasa. Ini termasuk karya beliau tentang destilasi. Jadi proses destilasi, pemisahan senyawa, campuran senyawa berdasarkan perbedaan titik didih. Kemudian juga beliau menggemari yang namanya astronomi. Ya. Beliau juga mendalami hal-hal itu. Jadi kalau kita lihat ya, ilmuwan ini hanya satu contoh ya dari bidang kimia, yaitu Jabir Ibnu Hayyan, yang kemudian memang ilmuwan-ilmuwan yang dihasilkan pada zaman keemasan Islam itu tidak hanya menghasilkan ilmuwan yang hanya cakap di dalam satu bidang saja, tetapi mereka bisa multi bidang. Mereka bisa agama, fikih, ya. Mereka juga pandai dalam hal kedokteran, dalam hal kimia, fisika, geografi, sosiologi, dan lain sebagainya. Karena mereka menganggap bahwasanya semuanya itu saling berhubungan, ya, dan semuanya itu pasti dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi yang mendorong mereka untuk meneliti, menemukan gitu ya, banyak sekali penemuan, karena memang tujuannya adalah untuk mempermudah kehidupan masyarakat, mempermudah agar mereka bisa beribadah dengan maksimal pada Tuhan. Di saat itu pun juga sudah ada terkait manuskrip ini ya, ilmiah, yang kemudian kalau zaman sekarang kita menyebutnya dengan jurnal ya. Pada saat itu pun juga sudah ada pengumpulan manuskrip-manuskrip ilmiah, ya, artikel-artikel ilmiah yang kemudian dibukukan. Ini kalau Journal of Chemical Education ini dia mengumpulkan terkait hubungan kedekatan kimia di masa-masa kuno ya, dengan sejarah kuno dulu. Kemudian kalau kita lihat ya, memang di dalam masa keemasan Islam ya, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang kemudian muncul ya, dan banyak yang menginspirasi dunia. Tidak hanya Jabir Ibnu Hayyan ya, tapi juga ada Ar-Razi. Ar-Razi di sini adalah hampir sama seperti Jabir Ibnu Hayyan tadi. Beliau menemukan tabung reaksi, kemudian juga menemukan pelebur substansi, dan juga beliau juga melakukan pelarutan, melakukan eksperimen-eksperimen gitu ya di laboratoriumnya. Ini Ar-Razi juga terkenal. Ya. Beliau juga menulis terkait masalah minyak bumi ya, dan bagaimana cara menyuling minyak bumi tersebut. Kemudian pada akhirnya bisa diolah menjadi minyak sebagai bahan bakar atau untuk menyalakan lampu ya. Kemudian juga ada, kalau kita tahu ada Ibnu Sina ya, atau Avicenna, kemudian ada Al-Biruni, dan masih banyak yang lainnya ya. Dan ini juga diakui oleh sejarawan barat ya, yang bernama Will Durant, yang dia menulis di bukunya The Story of Civilization, The Age of Faith. Dia mengatakan bahwasanya kimia itu adalah ilmu yang hampir seluruhnya diciptakan oleh kaum muslim. Ketika untuk bidang ini, orang-orang Yunani tidak memiliki pengalaman industri dan hanya memberikan hipotesa yang meragukan, sedangkan para ilmuwan muslim ini malah bisa mengantarkan kepada pengamatan yang teliti, eksperimen yang terkontrol, dan catatan yang hati-hati. Mereka kemudian juga menemukan dan memberi banyak nama ya untuk senyawa-senyawa, ya. Terus kemudian bisa membedakan mana alkali dan mana asam, kemudian bisa mempelajari dan memproduksi ratusan jenis obat. Ya. Kimia yang diwarisi oleh kaum muslimin dari Mesir menyumbangkan
ribuan penemuan insidental dari metodenya yang paling ilmiah dari seluruh kegiatan di zaman pertengahan. Itu perkataan dari Will Durant. Kemudian dari sisi industri kimia di dalam Islam. Jadi kalau sekarang kita lihat bahwasanya yang sering dipamerkan di dalam perindustrian Islam, kalau misalkan ada pameran di Jakarta atau expo atau trading fair gitu ya, pekan raya. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون